Presiden Joko Widodo memimpin prosesi penyerahan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Berbagai cerita unik dan menarik ternyata ada di balik pemilihan tanah dan air yang dilakukan oleh masing-masing provinsi. Gubernur 34 provinsi di seluruh Indonesia berkumpul di titik nol Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Puluhan kepala daerah ini melakukan prosesi unik untuk menyatukan tanah dan air dari masing-masing daerah. Kesempatan pertama untuk menyerahkan tanah dan air diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kesempatan ini, Anies menyerahkan tanah yang diambil dari Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Pengambilan tanah ini dilakukan oleh ibu-ibu Kampung Akuarium dengan harapan bahwa Ibu Kota Nusantara nantinya tidak lagi memarginalkan rakyat kecil seperti penghuni Kampung Akuarium. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih tanah yang dibawa berasal dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dia mengaku tanah ini berasal dari bermacam-macam sumber, mulai dari gunung, tempat keramat, hingga Masjid Agung. Sementara Gubernur Jawa Timur membawa tanah yang diambil melalui prosesi Mendet Tirto Ian Siti di kawasan Sumur Upas, Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto. Tanah dari bumi Majapahit ini dipilih mengingat perjuangan Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara di masa lalu. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyerahkan tanah yang diambil dari Keraton Yogyakarta beberapa hari sebelum diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara. Meski diambil dari tanah biasa, pengambilan tanah dan air asal Yogyakarta ini diharapkan dapat membawa berkah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Salah satu yang unik adalah penyerahan tanah dan air dalam wadah emas yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansyar Ahmad. Tanah dalam wadah emas ini diambil dari kawasan masjid-masjid tua, antara lain Masjid Raya Rengat yang dibangun tahun 1786 dan juga Masjid Raudatul Jannah yang dibangun tahun 1800. Sementara tanah dan air yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara justru tampak sangat sederhana. Meski tanah ditempatkan dalam wadah keramik berwarna coklat, namun air justru ditaruh di dalam wadah bambu yang cukup panjang. Terakhir, penyerahan tanah dan air ditutup dengan penyerahan tanah dari Kerajaan Kutai Kartanegara dan Pasir Penajam. Tanah dan air dari Kalimantan Timur ini menjadi pamungkas dari prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia, sekaligus menjadikan tanah Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dengan agenda Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, sudah ada rekan kami Muhammad Idris langsung dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Muhammad Idris, agenda selanjutnya dari Presiden Joko Widodo apa? Ya, baik, selamat sore Mbak Ira Safira. Ya, saat ini dapat saya laporkan Bapak Presiden Joko Widodo yang tadinya berada di perkemahan kawasan Istana Negara yang ada di Penajam Pasir Utara tadi keluar untuk melakukan persemaian di kawasan Bukit Bangkirai di daerah Mentawir. Sebenarnya jadwal tersebut dimajukan harusnya dilaksanakan pada hari Selasa besok setelah meninjau vaksinasi di SD 004, Mbak Safira. Ya, artinya setelah ada agenda ini, apalagi kemudian menjadi agenda yang difokuskan di Ibu Kota Negara? Ya, setelah melakukan penanaman, dari informasi yang saya terima, Bapak Presiden Jokowi akan kembali ke kawasan kemah di lokasi Istana Negara yang ada di Paku, Penajam Pasir Utara, dan akan kembali melakukan pertemuan pada 5 gubernur dan 15 tokoh agama yang ikut berkemah di kawasan
ibu kota negara Nusantara yang ada di Penajam Pasir Utara, Mbak Safira. Iya, untuk acara kemah sendiri agendanya akan ada seperti apa? Mungkin akan ada bincang santai antara presiden dengan 34 gubernur atau ada agenda apa? Ya, baik. Untuk jadwal agenda sendiri hingga saat ini kami belum menerima agenda yang pasti apa yang akan dilakukan di perkemahan nanti malam. Hanya saja yang berkemah bukan dari 34 gubernur, melainkan hanya 5 gubernur yang dari Kalimantan, Mbak Safira.